Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Judul renungan hari ini, Melihat Tanda Zaman. Hal yang tidak perlu diragukan lagi saat Anda mendengar orang berbicara tentang hari pengangkatan atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Orang-orang Kristen di seluruh dunia menunggu suara tiupan sangkakala yang akan mengumumkan kepergian kita dari kehidupan dunia ini. Cara kita berbicara tentang menunggu saat yang akan datang ini pastilah sama dengan cara orang berbicara tentang kedatangan Yesus yang pertama kali. Kita mencari tanda-tanda, begitu juga mereka. Kita mempelajari kitab suci, begitu juga mereka. Ada suasana harapan yang terasa. Sejarawan Romawi, Suetonius, menggambarkan antisipasi seperti ini. Telah tersebar di seluruh timur sebuah kepercayaan lama dan mapan, bahwa saat itu ditakdirkan bagi orang-orang yang datang dari Yudea untuk menguasai dunia. Sejarawan Romawi lainnya bernama Taktus menulis, ada keyakinan kuat bahwa pada saat ini di timur akan tumbuh kuat dan penguasa yang datang dari Yudea akan membuat kerajaan universal. Tidak ada yang mengerti bahwa janji-janji ini adalah untuk kerajaan rohani dan kekal. Inilah sebabnya mengapa orang-orang berkumpul di belakang setiap orang yang mengaku sebagai Mesias. Bayangkan jika kita terjebak di negara yang dijajah dan mendengar ramalan ini digenapi. Seolah-olah seorang malaikat datang dan memberitahu kita bahwa pengangkatan akan terjadi bulan depan. Harapan yang luar biasa, tetapi itu tergantung di sisi mana Anda berada. Apakah Anda senang ataukah takut? Herodes adalah seorang pria dan penguasa yang mengerikan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa lebih baik menjadi babi Herodes daripada menjadi putranya. Setelah Herodes memerintahkan membunuh 4 dari 9 putranya. Satu hal yang dia tidak tahan adalah ancaman kehilangan kekuasaan. Kakeknya telah masuk agama Yahudi dan memimpin keluarga dalam tradisi Yahudi. Oleh karena itu, Herodes adalah seorang Romawi dan seorang Yahudi. Ini berarti bahwa dia telah mendengar baik nubuatan Romawi maupun nubuatan kitab suci. Herodes terkenal karena membantai siapapun yang menantang posisinya dan aspirasi politiknya. Baru saja diberitahu bahwa penguasa abadi dunia yang telah lama ditunggu-tunggu baru saja lahir. Apakah dia mengancam orang Majus? Tidak. Sesuai dengan sifat iblis yang memengaruhi seluruh hidup orang ini, dia berbohong. Ayat 8 memberitahu kita bahwa Herodes memberitahu orang-orang Majus itu, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Orang Majus memenuhi tugas mereka menyembah Mesias. Namun mereka tidak tertipu oleh kebohongan Herodes. Mereka tidak kembali ke Herodes dan melaporkan di mana mereka telah menemukan Mesias. Kita diperintahkan untuk menghormati para pemimpin duniawi kita. Namun Alkitab dipenuhi dengan kisah-kisah tentang mereka yang tidak menaati raja-raja jahat demi kemuliaan Allah. Saat kita mengikuti tanda-tanda dan keajaiban yang membawa kita kepada kedatangan Kristus kedua kali, marilah kita berdoa agar juga memiliki kebijaksanaan dan petunjuk yang dimiliki oleh orang-orang dari timur ini. Marilah kita berdoa agar selalu tahu kapan harus taat dan kapan harus mengikuti jalan lain. Tanda-tandanya ada di sekitar kita. Kita seperti orang-orang kuno di zaman Herodes, sangat mengharapkan kembalinya Mesias kita. Janganlah kita terlalu fokus pada dunia ini, sehingga kita melewatkan panggilan kita untuk meninggalkannya. Orang-orang bijak tentu selalu siap siaga. Mereka mencari bintang itu dan tidak membuang waktu untuk mengikutinya. Mari kita belajar dari teladan mereka dan jangan pernah berhenti mengikuti tanda dan sambil menunggu kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.